Masih dengar podcast terkece planet bumi. Welcome sama yang baru gabung geng. Hari ini kita dengan Ulun Lampung Manajemen. Episode ini memang benar-benar kita nggak ada tanya jawab, tapi semua isinya itu adalah present ya. Present tentang Ulun. Launching di bulan November, Ulun volume 1. Nah itu di balik itu ada orang-orang yang ngurusin ini nih. Yang dari sini ada Mas Didi, ada Vino, ada Iqbal, ada Awan, ada Embi, terus itu ada Iki, ya. Boy nggak masuk ya? Nggak dia mah ya. Boy agen ganda. Agen ganda dia. Agen gandanya Jenderal sama Ulun. Ini agen ganda mercusuara sama Ulun. Nah jadi gini. Ini kan teman-teman pada pakai mic kali Bal kalau ngomong Bal. Pakai mic ya. Iya. pakai mic. Ngapain pegang mic? Jadi kan Pegang mic gak ngomong-ngomong. ada teman-teman tuh geng pada tanyain Ulun ini kayak gimana sih gitu. Pertanyaan-pertanyaan apa sih pertanyaan apa yang dari yang beredar dari teman-teman input teman-teman itu? Banyak sih pertanyaan-pertanyaan tentang Ulun itu. Tapi sih rata-rata basic sih. Rata-rata basic kayak misalnya Ulun tuh apa, visi misinya apa. Terus tuh gimana caranya masuk Ulun. Terus tuh keuntungan masuk Ulun apa. Kekurangan masuk Ulun kayak mana. Terus tuh project kedepannya gimana memperlakukan kalau ada orang yang masuk ke Ulun tuh kayak apa gitu. Basic-basic semua sih. Rata-rata nanyanya. Tapi intinya banyak teman-teman yang masih kebingungan Ulun itu apa. Itu gimana Pak Iqbal? Oh, Mau dari mana tuh? Kalau ini Kelebihannya kalian aja, nanti Iya. kekurangannya gue. Iya. Dinda. Jadi kalau sebenarnya sih soal Ulun, Ya. gue coba bahas sejarahnya dulu lah, Ya. ya kan. Jadi kalau nggak salah ingat, ini nanti koreksi kalau gue salah ngomong. Jadi waktu itu kan kalau nggak salah dimulai dari podcastnya lu sama siapa sih? Betok apa Mbi? Lupa gue ya kan. Nah jadi Sama dari situ, Awan. sama Awan juga kan. Itu udah mulai. Terus akhirnya kan kekumpul ide itu kan untuk bikin gimana sih caranya kita gabungin komunitas-komunitas lama terutama musisi kan gitu kan. Nah singkat waktu terbentuklah beberapa orang ya kan. Akhirnya kayak lu, Angga. Momennya buka puasa bersama sebenarnya iya, Mas. Gitu. Momen pertamanya itu tuh. Pertamanya itu. Jadi Ya iyalah kan kita ngobrol tuh pas bulan puasa itu. iyalah. Iya ya. Iya. Mas Didi ikutan podcast Mungkin itu. waktu itu saya lagi nggak puasa Iya ya. emang gak puasa jadi agak lupa sebetulnya. Waduh, bahaya. Bulan puasa itu. Iya ya. Males dan Di kumis saat setelah puasanya buka tetap. puasa. Lepas maghrib kita itu. Iya, buka puasa abis itu. Nah, mau di tengah-tengah bulan Ramadan itu anak-anak itu berbondong-bondong pada pulang ke Lampung, pulang kampung ya kan. Nah, disitulah inisiasi paling gedenya di situ tuh. Kita ngobrol lebih matengin lagi di situ. Iya, singkat cerita ya kan, akhirnya kebentuklah ya kita ini kan. Dari bukan cuma dari circle lama misalnya kalau bisa dibilang kayak Class Mile dulu Class Mile lagi. Cluster ya dulu ya. Terus Mas Didi dari Blueberry ya kan. Gua dari istilahnya yang belum tahu apa-apa ikutan gitu kan. Akhirnya kebentuklah itu beberapa orang. Dan ini nama Ulun juga ada ceritanya, ya kan? Kenapa nama Ulun? Itu dulu ada 3 yang diajuin. Nah, yang paling pertama Seruit, Seruit, terus ada Nengah nyampur sama Ulun. Akhirnya terjadi diskusi, voting segala macam. Ya kepilihlah Ulun. Itu kalau untuk cerita namanya. Nah kalau untuk visi misinya mungkin bisa Awan yang ceritain ke depannya. Mas Didi lah. Oh ya Mas Didi boleh Mas Didi. Kenapa kalian gak percaya kalau gue yang jelasin? Oh kalau dia sambil ngewakili mercusuara nanti ya. Yang disebutkan Awan kekurangannya nanti. Tapi memang benar Kayaknya- dalam proses itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan itu memang kita harus sampaikan juga. Awalnya Ulun visi misinya itu adalah mengembangkan karya kembali dalam bentuk kompilasi. Dan rangkaian kegiatan atau prosesnya itu juga banyak. Dan mungkin nanti ada mercusuara, kemudian kita nanti bekerja sama dengan pihak-pihak yang mungkin akan mensupport di dalam kegiatan. Nanti ada Mas Vino sebagai yang mendirect secara promosi seperti apa nanti dijelaskan. Yang jelas yang pertama adalah kalau saya memang dari awal
sangat-sangat setuju kalau misalkan pertemuan kita ini adalah dasarnya awalnya adalah silaturahim. Itu yang pertama. Kemudian mengembangkan karya karena teman-teman di Lampung khususnya musisi ini banyak sekali yang berpotensi dan sudah banyak juga yang membawa nama Lampung di tingkat atau di kancah nasional. Kemudian dari perkumpulan dari pertemuan kita silaturahim mau dibawa kemana, karya-karya yang sudah mungkin sudah dibangun atau dibentuk kita refresh kembali dalam bentuk kompilasi. Nah itu visi misinya. Nanti teknisnya rangkaian visi misi itu banyak sekali nanti akan terjadi di situ. Nanti mungkin dijelaskan oleh teman-teman Vino dan Awan. Kemudian mungkin bagaimana kita bisa dipilih nama Ulun Lampung. Mungkin kalau saya dari saya pribadi, kita harus bangga menjadi anak Lampung. Kita harus bangga menjadi orang yang bisa mengembangkan karya di tempat kita tinggal. Di tanah kelahiran atau di kampung halaman yaitu di Lampung. Nah, itu yang pertama. Kalau saya setuju kenapa disebut nama Ulun. Ulun itu kan bahasa Lampung yang artinya adalah Orang Lampung. Orang Lampung kalau Ulun Lampung. Nah itu yang kenapa bisa namanya Ulun Lampung yang disetujui oleh bareng-bareng ini kita semua disepakati dalam bentuk voting, yaitu kita harus bangga membawa nama Lampung dan itu juga tidak mudah sebenarnya membawa nama Lampung itu. Makanya juga nanti kita ini informasi ini saya berharap juga nanti ini Angga juga saat ini mungkin merangkap sebagai host juga nanti juga karena Angga juga termasuk adalah inisiator daripada pergerakan Ulun. Nanti juga Angga juga akan menjelaskan terkait apa yang bisa dijelaskan. Gitu. Jadi saya berharap informasi ini bisa memberikan informasi yang sangat informatif kepada teman-teman yang mungkin nanti akan ada pertanyaan, kemudian nanti yang akan ikut di selanjutnya di volume 2, volume 3 dan seterusnya. Artinya pergerakan ini jangan putus ya. Iya dong. Ya nggak stop di sini mas. Ya, lah. Sampai Visi misinya salah satunya itu. Sampai menit ini geng, kalau ada yang mau diskusi nanti di kolom komentar ya. Betul, boleh atau misalkan nanti Sampai langsung menit ini ya, bisa. langsung ke Awan. Kayak kelihatan aja. Enggak kan komentar enggak Enggak, di karena situ. nanti pas begitu tayang, Komentar nggak di sini. begitu tayang ini kan nanti bakal banyak tuh ya kan nanti Yang mau nanya-nanya. teman-teman Ulun semua pada saat penayangan podcast ini kan bisa sekalian berkomunikasi tuh di kolom komentar di situ gitu. Iya. Jadi yang jawabin jangan cuman admin gua doang Ya, gitu enggak kan. lah. Ya, betul. Nanti Awan yang jawab. Kan di situ. kurang dan lebih pas ngomong di sini bisa dibahas di komentar. Ya kalau Ya, komentar betul, nanti betul. gitu maksudnya. Itu sih Aduh, kalau menurut saya Ulun Lampung, visi misi, kemudian pergerakan lagi berjalan. Kemudian sebenarnya satu lagi sebelum yang lain juga menjelaskan. Sebenarnya podcast ini juga harus dilakukan sebelum volume 1. Iya. Tapi nothing is impossible ya. Jadi Karena memang nggak ada. Kita juga belum memungkinkan kebentuk juga dulu Betul, itu. iya artinya Bahkan kita belum kenal juga. Kita nggak artinya kan janjian memang kan. harusnya dilakukan di sebelum volume 1. Tetapi namanya proses ya. Proses itu bagaimanapun dilakukan atau terjadi salah satunya ada untuk menjadi lebih baik. Di mana-mana proses seperti itu. Dan mudah-mudahan step by step, perlahan-lahan tapi pasti kita juga akan membuat kompilasi selanjutnya itu lebih dapat diterima dan dimengerti oleh teman-teman musisi yang ada di Lampung. Itu menurut saya. Mau silakan ada yang mau ditambahkan. Kita dulu belum kebentuk tim relawan. Kalau gue bilang ini tim relawan lah. Iya betul emang. Ya, siapa? Vino. Apa tadi? Emang Apa ada tadi mau pertanyaan nambahin lagi? apa? Enggak visi misinya. Visi misinya seperti yang Tuh dijelaskan. kan, pasti kayak gitu. Lu itu kayak gitu. Oh iya. Kan makanya gue bilang gue gak usah ikut ini. Enggak lah, lu Oh, iya. ikut. Ya intinya sebenarnya tuh Ulun itu dibentuk atas dasar inisiasi teman-teman semua yang fokus untuk mengembangkan daerahnya gitu loh. Iya. Fokusnya ke situ. Nah, lewat apa karena kita musisi, jadi lewat karya. Jadi fungsi dari Ulun itu adalah membuat karya-karya Lampung bisa diperdengarkan di khayalak ramai gitu loh. Dengan Nah, saya bangganya. kalau gue bilang kita berangkatnya dari peta
industri musik dulu deh ya. Ya. Dulu itu kan gini nih. Kenapa Ulun itu harus disegerakan pada saat pandemi itu kan? Dan menurut gue itu adalah momentum gitu. Makanya dari sekian banyak itu mungkin gue yang paling ngotot gitu. Ya kan, ngotot itu harus kita jalanin nih, harus kita jalanin. Kenapa? Karena gue anggap itu momentum. Pertama nih, stigma teman-teman nih yang mungkin musisi-musisi daerah kita ngomongnya lah gitu kan. Kalau musisi di Jakarta mungkin udah memahamin ini gitu. Tapi musisi daerah ini belum memahami ini, belum terdistribusi lah pemahamannya. Maksudnya gini, stigmanya dulu itu adalah ngeband itu harus ke Jakarta, itu yang pertama. Oke. Iya. Kenapa di Jakarta? Karena toolsnya lengkap. Ada produser, ada label, ada publishing, ada manajer artis, ada media, ada recording, semua tools. Semua tools tuh lengkap. Gitu gak Mas, ya kan? Nah, jadi setiap pertanyaan dari semua musisi akan terjawab kalau kita ke Jakarta. Iya. Bener kan? Ya kan, mau nanya soal seputaran bagaimana mau manage artis. Ada yang ditanya, ada jawabannya. Mau nanya label, ada semua gitu. Sementara di Lampung, nggak ada, mereka nggak ketemu. Nah ini. Bukan nggak ada, nggak ketemu. Nah itu makanya gue bilang. Bener ya? Kedengeran nggak tadi? Di awan ini usul mic ke gua aja. Enggak sih, Iqbal mic-nya dibekep gitu. Kan enggak maksudnya. Nah gitulah. Oh gini. Gitu. Kan ada teknologi. Jangan pegang palanya dong. Geli tau. Emang gitu biasa malah. Itu namanya ini palmik. Pala mic ya. Palmik. Dia mah cabul bener. Ya kayak gitu lah. Nah artinya makanya waktu itu awalnya gue ajak ngobrol dulu Mas. Gue tuh saling ngingetin aja nih. Kan karena gue kebanyakan keliling gitu. Maksudnya masih bergaul dalam lingkungan musik. Ya udah jadinya orang-orang jadi banyak nanya ke gue gitu. Nah ada beberapa pertanyaan yang gak bisa gue jawab. Itu pelaku-pelakunya ada itu kata gue kan dulu yang ngurusin yang independen banget tuh ada Awan. Ya, ada ini. Nah pertanyaan selanjutnya di kepala gue adalah ini kemana orang-orang ini gitu loh. Makanya silaturahmiin Mas satu-satu waktu itu. Cuman ngajak diskusi, akhirnya ngegerakin teman-teman juru kunci ini loh. Yang sudah punya pengalaman, yang sudah dulu terlibat dalam dalam kegiatan-kegiatan itu yang dimaksud sama manajer artis, yang dimaksud sama label, musik director, profiling yang dibutuhkan sebuah industri. Industri musik. Ya kan industri musik yang ngebangun itu tuh. Kita ini orang sound system ada, orang lighting ada, rigging ada, sampai ke situ-situ lengkap semuanya gitu. Cuman tidak terkoneksi waktu itu kan, tidak terintegrasi. Kayak gimana bahasanya lah gitu kan. Nah sampai akhirnya ini berhasil ngumpulin. Waktu itu memang agak-agak bahasa gue memang agak-agak ini juga gitu, nyindir lah bahasanya gitu kan. Ya kalau sampai anak-anak ini pergi ke Jakarta ya jangan salahin mereka juga ya kan, salahin lu tahu tapi lu nggak mau ngomong gitu kan. Lu nongol harusnya lu kasih tahu dong ilmunya, bagi dong ya kan ilmunya ke adik-adik yang baru ini gitu. Mereka ini nggak ada guiding. Nah sampai akhirnya Ulun itu Mas waktu pas terakhir kita meeting sama Rajo kan nyuruh kita bikin profiling kan. Coba kita profiling, kita petain dulu kita ini kayak gimana nih gitu kan. Ya di Lampung itu isinya ada apa aja. Ada apa aja gitu. Publishing siapa. Nanti Studio recording siapa gitu kan. Misalnya ada teman-teman yang bingung ya. Kita mention Raju itu siapa gitu. Raju itu teman kita, udah. Iya. Jadi nggak menjawab juga pertanyaan itu tadi. Iya, kayak gitu. Jadi emang seperti yang Angga bilang tadi, ya, di Ulun itu kita juga ada profilingnya ya. Mulai dari studio recording kita juga banyak kenalan, misalnya yang bisa ngebantu misalnya nih ya kan ada anak-anak muda yang misal baru lulus SMP apa SMA dia udah mulai ngeband, udah mulai aktif gitu kan. Dan dia punya cita-cita untuk maju di industri musik. Kita bisa kasih arahan, ini ada studio recording, ini ada misalnya kalau mau bikin video klip, ada nih production house, ada beberapa kita kenalan gitu kan, silakan ke sana gitu. Sampai kebutuhan promosi, nah terakhir kan kayak gitu tuh, ya kan kita bicaranya terakhir tuh media gitu muara akhirnya. Ya kan bahwasannya dalam setiap pergerakan itu, sampai terakhir meeting sama media kan kita lumayan kenceng juga itu ya, Balai waktu itu ya. Maksudnya kayak gini nih,
teman-teman media itu kita ajak bersahabat supaya membantu mengawal gitu loh perjalanan musisi-musisi daerah. Nah kita minta tolong gitu, berinisiasi sama-sama yuk gitu kan. Hingganya jangan sampai ada, ya poinnya kan kayak gitu, kita mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang dulu gitu. Nah itu yang kita isi sekarang. Dulu kita ini cuman ada berita gede liputan. Liputan gitu kan kalau media ini kan. Berita gede itu maksudnya mau itu yang baik ataupun yang buruk sekalipun gitu ya. Langsung. Nah ini sekarang itu dari pergerakan-pergerakan yang punya potensi, gue bilang kan kayak gitu tuh. Yang punya potensi ya kawal dari awal gitu. Hingganya nanti seandainya ini menjadi sebuah langkah-langkah yang besar atau menjadi besar gitu. Kita sudah berteman semuanya gitu. Iya, Ya karena kan? di Ulun Lampung itu apa sih namanya? Kita nggak bikin apa ya? Kelompok ataupun istilahnya memisahkan diri dari kelompok yang ada gitu. Iya. Karena kita emang bisa apa? Kalau emang ada orang yang mau ikutan misalnya gitu. Misalnya ada production house atau misalnya ada LSM atau apa yang bisa bergabung sama kita, ya kenapa enggak gitu. Karena kita kan intinya pengen ngembangin industri musik Lampung gitu. Jadi nggak akan kita batas-batasin. Oh si Awan dari Mercusuara gitu. Di kemarin nggak ada ini segala macam. Udahlah Awan gak usah ikutan lagi sama kita. Enggak kayak gitu. Sejauh ini yang kita bangun tuh adalah hubungan emosional. Emang ikatan emosional sebenarnya. Bukan karena kita nggak bicara bisnis ya kan. Ya bisnis masing-masing gitu ya kan. Maksudnya kalau kayak media ya udah berbisnis di media. Kira-kira ada kepentingan gak nih gitu kan. Kira-kira ada yang bisa disatuin gak nih sama kita gitu. Yang kita bangun tuh sejauh ini begitu gitu. Belum ada kerjasama yang apa. Oh Ulun kerjasama sama seluruh media. Hingganya Ulun itu akan memberikan biaya kolektif kepada seluruh media. Nggak kayak gitu juga. Karena kan ini memang inisiasinya memang berdarah-darah Pak gitu kan. Makanya kita bilang ini tim relawan ini. Tim relawan Ulun ini. Dan ini podcast kita tengah malam. Nungguin lu nih Wan. juga Bang. Kenapa jadi nungguin lu? Jangan bikin kita menekankan kekurangan lu di sini personal ya. Oke. Kayaknya gue nggak diajak lagi. Nah artinya nih waktu itu kan kita sudah profiling ya. Nah kita berangkatnya di situ tuh. Profiling kita tuh udah cukup lengkap lah maksudnya gitu. Kita ketemu, oh ternyata ada beberapa produser musik kayak Mas Ade, Bang Denny, DRB. Iya. Ya kan. Terus ada yang independen lah bahasanya gitu ya. Yang termasuk studio recording itu ternyata sudah memproduseri juga gitu. Ada produser-produser. Terus itu ada musik director kan beberapa. Iya. Yang tahu gua misalkan gitu ya, gua atau beberapa teman-teman gitu. Terus itu beberapa studio recording sudah terdata gitu kan. Oh di mana dari sudut pandang fasilitas, alat sampai ke yang mau lihat dari mana nih, sudut pandang biaya atau sudut pandang sarana nih ya kan. Iya. Nah kan gitu tuh. Itu sudah terpetakan juga. Terus tempat. Nah cuman dulu kita ada kendala kan, tempat kita data tapi tempat tuh gak bisa kita pakai karena PPKM. Iya. Ya kan karena Ya, PSBB waktu itu gitu, karena pandemi. COVID gitu. Data tempat ada tapi tidak bisa terpakai untuk membuat sebuah acara. Nah terakhir itu ternyata pemetaan talent banyak. Lampung. Banyak. Ternyata ketika kita ngobrol-ngobrol gembar-gembor itu banyak data talent yang maksudnya ya bahkan yang baru mau ikutan-ikutan gitu kan. Nah itu, dari kesikian itu semuanya ternyata ada miss-nya. Ternyata kita nggak punya publishing Mas gitu kan. Nah kita nggak punya nih. Iya. Itu sejarah lahirnya Mercusuara kan gitu. Dari kita tunggu, kita ngobrol nih. Terakhir gue ngobrol tuh sama Mas Ade. Nah Mas Ade positioning publishing lu tuh kayak gimana? Ternyata titip sama Believe. Kemudian titip sama beberapa publishing lagi kan, perusahaan company dia kerjasama sama beberapa publishing. Hingganya di sini tuh kayak agen distributor ininya lah, konten lah bahasanya gitu kan. Hingganya agennya jatuhnya kan jadi agent. Hingganya dia muara akhirnya tetap aja ke Jakarta gitu. Nah yang kelemahannya adalah begitu akses whitelist. Nah itu agak susah tuh kita ngobrolnya gitu loh. Hubungan kedekatan tadi. Karena kan ngomongin daerah ini kan ngomongin pergerakan
yang dinamis ya kan, yang tiba-tiba ada gerakan-gerakan dadakan si talent ini kerjasama sama ini. Nah itu yang nggak bisa nih kita koordinir. Sementara nih publishing yang sudah diajak kerjasama itu udah publishing besar dengan menghandle artis-artis yang udah jadi mas. Nah sampai akhirnya meeting nggak ketemu solusi, kita nyuruh orang yang bukan nyuruh sih sebenarnya kita yakinkan dia kalau bisnisnya itu benar dan kita dorong Mas Ade untuk bikin publishing skalanya independen. Cuman kan waktu itu memang butuh proses karena Mas Ade juga baru mulai mas. Sampai akhirnya dilempar wacananya ke grup, wah Awan, Andi BAG, terus itu si Angga, bukan The Potters, ditambah sama Doski ya BAG nih, ada 2 personil BAG, 1 personil Getting Wet, satunya nih tim relawan juga ya kan. Tim relawan. 4 orang ini akhirnya memberanikan diri bikin mercusuara gitu. Karena berangkatnya dari kebutuhan gitu loh. Kebutuhan kita, terus yang mengakomodir kita ini siapa gitu. Akhirnya gitu kan Wan, bener gak Wan? Iya betul. Pemetaannya gitu. Coba Awan jelaskan mercusuara sebagai apa dan apa yang kayaknya dilakukan harus dikasih tahu. Lu Wan, jangan simpel-simpel Wan. Ini penting Wan. Mercusuara adalah publishing. Udah gitu aja. Enggak. Jadi awalnya emang ya puasa tapi sih emang itu emang momennya ya puasa. Jadi setiap bulan puasa itu kami berempat emang ada jadwal ketemu. Siapa aja? Itu tadi Doski, Andi, Angga Apa, sama web gua. series itu, web seriesnya Awan tuh apa? Teman curhat. Teman curhat. Iya. Kita ngobrol biasanya sih lebih ke gosip ya gitu. Tapi ngobrolin gosip gitu ya. Terus gitu ketemu pas itu di yang ngobrol di kafenya Ami. Ya. Iya, ngobrol gitu kan. Terus apa ya nih bikin apa ternyata di grup rame juga nih, kita harus ada publishing lah minimal di Lampung ini. Dengan backgroundnya si Doski yang notaris, artinya kan untuk kebutuhan legalitas segala macam bisa kehandle kan dengan ya artinya lebih mudah mungkin ya karena posisi dia di situ ya. Kemudian Angga itu cukup ahli di Bidang teknologi. di bidang perekonomian gitu lah ya. Hitung-hitungan. Penyumbang dana apa terbesar gitu, ya. betul. Kemudian Andi itu ya relasi untuk produser. kemudian dia juga Brand ambassador, merangkap brand ambassador. Ditambah gue yang ya gini lah. Yang apa? hura-hura. Gue cengengesan aja gue. Karena kan setiap rapat tuh butuh ini ya. Satu. Tim hore. Iya, ada yang bisa nyairin. Ini kayaknya terlalu tegang nih. Apa kita udahin aja kayaknya podcastnya? Terlalu serius kayaknya nih. Lanjut. Awan di bidang network digital ya kan. Apalah ya bahasanya. Habis itu Dia punya akun. iya gue ngasih akun. Sumbangsi dia akun di situ. Ya enggak, ini fakta loh Wan. Iya, Maksudnya fakta yang teman-teman tuh ternyata bisa ngebangun, menyatukan kekuatan tuh gitu. Lu bisa apa hingga jadi tuh. Jadi bukan cuma masalah duit dia. Iyalah kalau punya duit tapi nggak punya ide terus ngapa-ngapain, buat apa duitnya? Ya kan? Setuju. Gitu emang. Iya. Silakan terus. Terus Lanjut. peran publishing itu tadi perannya Nah, seperti terus abis itu akhirnya kebentuk lah si mercusuara itu ya. Kemudian tugas kerjanya apa gitu kan. Ya pada akhirnya karena kita berjalan sama-sama gitu ya. Iya kita barang pertama itu malah justru menariknya kita bikin di mercusuara itu malah pestol Air Pestol 001 kode suratnya. ya. Pestol air. Itu pestol air dan itu band legendaris lah, band punk legendaris itu di Indonesia Iya. bahkan. Iya. Itu dia percaya gitu untuk mempublish lagunya via mercusuara gitu kan. Kita juga, wih kok mau ya gitu. Jadi baru setelah itu ada yang kedua itu Udara. Forever June, band baru. Forever June dulu baru Udara. Kemudian menyusul teman-teman yang lain lah gitu. Tanya. Ya hampir semua yang dikompilasi itu ya. Nah, Iya. terus ya betul kata yang Angga bilang tadi ya. Kenapa kalau bisa kita dapetin semua di Lampung sih kenapa mesti jauh-jauh gitu loh. Iya.
ya minimal untuk segi komunikasinya ya, apalagi kalau kenal, kalau apa kan akan lebih mudah sebetulnya kan nanya apa, apalagi yang urusannya sama legalitas, sama digital konten gitu kan butuh Sampai perlindungan betul, hukum ya kan sampai mana. dan setelah berjalan itu emang kami berempat itu akhirnya punya peran masing-masing di situ gitu. Kalau urusan hukum itu emang si Doski sih dia jauh lebih paham sama kita. Nah kalau untuk plan ini apa nih yang selanjutnya setelah rilis apa itu sih Angga gitu. Angga bukan The Potter Angga ya. bukan The bukan Potters. Angga Panji. Angga Panji, udah gampangnya gitu. Ya Angga Panji gitu sih. Terus ya emang pada akhirnya ya tetap ada comparing pada akhirnya kan. Apalagi kan masalah digital ini kan bukan hal yang tertutup ya hari ini ya. Ada beberapa teman-teman yang kok kalau di sana begini, di Mercu Buka begini gitu, nggak apa-apa juga gitu. Justru tuh dinamikanya kita itu menarik gitu. Di Lampung. Karena gini ada fenomena lagi ya Wan yang baru kita bahas kemarin itu. Kita ngomongin Lampung ya kan. Ulun Lampung gitu. Nggak fair lah kalau ngomongin anak-anak bener Lampung. Ini Ulun Lampung apa Ulun bener Lampung ya kan? Bukan Ulun Bandar Lampung kan. Kalau boleh ngomong ya. Jadi sebenarnya kita kan ngomongnya Ulun Lampung. Itu artinya udah provinsi ngitungnya. Iya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang mungkin yang di kabupaten lainnya, misalnya Waikanan gitu kan, atau misalnya yang dari Kota Agung atau apa, ngelihat podcast ini dan bertanya-tanya ngapain sih Ulun Lampung itu? Ayo join gitu. Karena kita nggak akan mikirin cuman wah band yang diangkat ternyata dari kemarin Bandar Lampung aja. Iya, Enggak. nah dan itu itu yang berhubungan sama fenomena. Kenapa base-nya itu harus kita bangun di ibu kota gitu loh. Ibu kota Bandar Lampung, ibu kota Lampung di Bandar Lampung karena memang biar center gitu di tengah. Karena gini, gue tanya sama Wan, selama perjalanan kita ini Wan, ada gak sih band atau talent yang dari Lampung Timur, Waikanan gitu tuh go nasional yang mungkin nggak kedetek sama kita. Kalau kayak Lampung Selatan ada lah karena dia lebih deket gitu loh. Ngapain ke Bandar Lampung kalau harus Jakarta gitu kan? Iya dong ya kan kalau Lampung Selatan tuh ada ternyata tapi nggak kedetek. Udah beberapa kita temuin. Tapi wajar Wan statusnya karena dia lebih baik datang ke Jakarta daripada datang ke Bandar Lampung kalau yang di selatan itu. Nah kalau yang dari sana gimana? Dipikir-pikir, ya beneran nggak kedetek. Nah sekarang kita ngomongin pemetaan yang sekarang, nah ini fenomenanya. Oh ternyata Wan, dari Waikanan ke Bandar Lampung, itu hitungannya udah merantau, gue bilang kayak gitu kan. Hitungan bener gak sih Mas? Ya kan, kalau mereka harus ke Jakarta, berarti 2 kali rantau ini jadinya kan. Jadi itu Rantau. banyak ketakutan atau pertimbangan Mas. Yang berarti Wan langkah mendirikan industri musik di Lampung, kita kasih sentralisasi itu di Bandar Lampung itu udah langkah yang tepat karena kita benar-benar bisa membunuh setengah ketakutannya teman-teman gitu kan. Kita ke Bandar Lampung aja deg-degan Mas ya kan. Apalagi mau ke Jakarta lagi gitu. Nah, setengahnya itu udah kita pangkas lah ketakutan itu. Nah, tinggal sisanya Wan adalah meyakinkan gitu loh teman-teman bahwasannya kalau dari Waikanan dari Lampung Timur ke Bandar Lampung itu potong jalan cuman sejam loh naik motor ya kan. Jadi ya kan kayak gitu tuh. Ya kan. Nah, artinya nggak perlu terlalu banyak effort gitu. Kalau istilahnya kalau jarak tempuh mungkin bensin 2 liter lah pakai motor misalkan gitu kan. Isi 10.000, 20.000 nyampe nih ya kan. Bisa goncengan tuh. Bisa berdua tuh, bisa apa tuh, bisa konvoy malah bawa 3 motor bisa manggung lah di sini. Nah itu yang maksud gue kita bunuh ketakutan itu hingganya jadi motivasi atau jadi keberanian anak-anak buat bermusik gitu loh Mas. Kita inget teman kita lah ada sampelnya itu adalah Rico Gomez. Rico Gomez itu dari Bandar Jaya bro. Bandar Jaya. Ya kan, dia menempuh, kalau dengar cerita dia kan. Cita-cita dia merantau ke Bandar Lampung hitungannya kan. Gimana caranya ngangkat di Bandar Lampung baru dia bicaranya nasional gitu. Iya. Itu Gomez waktu itu begitu tuh. Karena kalau dia berkarir di sana itu nggak bisa kata dia kan. Karena ya itu tadi toolsnya memang nggak ada.
Nah salah satu tools buat batu loncatan yang paling tepat tuh di Bandar Lampung. Nah sekarang karena kita udah ngediriin itu banyak semuanya tuh, ada produser, ada profiling semuanya lah ya. Itu cukup ke Bandar Lampung aja, Ningganya udah dapetin semuanya. Someday kan, nah makanya gue bilang balik lagi ke depan tuh, momentum. Era digital sekarang kan, era stream sekarang itu malah sudah benar-benar bisa mempermudah semuanya kan. Iyalah. Artinya kan tools yang terakhir muara akhirnya adalah kita harus meeting koordinasi promosi di Bandar Lampung. Artinya dalam kegiatan produksi sampai perencanaan perencanaan produksi itu bisa kita lakukan di Bandar Jaya dong. Itu bisa kita lakukan di Lampung Timur dong. Toh kita kirim data doang kan ke sana gitu, misalkan kirim email doang ke sana, kecuali kalau untuk area yang krusial, urgent, bisa kita ke Bandar Lampung. Ya itu juga kalau gue melihat itu juga salah satu daripada proses itu tadi. Artinya kami sebagai pengelola atau tim relawan yang mengurusi Ulun ini adalah sebenarnya kami akan membuat satu rumah yang artinya memfasilitasi teman-teman musisi khususnya untuk mengembangkan karyanya. Artinya usaha kami di sini juga punya proses juga. Artinya kami akan berusaha untuk lebih informatif lagi, lebih menjelaskan lagi kepada teman-teman yang ada di Provinsi Lampung, pada umumnya di Provinsi Lampung toh. Iya. Jadi proses itu tadi nanti kita akan buat skema atau sistem yang mudah-mudahan bisa diterima, bisa dicerna dengan mudah juga oleh teman-teman musisi yang ada di luar. Setelah kita melakukan proses itu, kami juga akan mungkin datang ke kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Sosialisasi ya. Mengumpulkan. Artinya di situ. Kenapa kami belum melakukan itu? Karena kami juga Punya keterbatasan. Betul. Pergerakan ini juga. Introspeksi diri. Betul. Makanya proses itu juga kita juga harus menjelaskan ke teman-teman bahwa ini adalah pergerakan yang memang diawali dari tongkrongan ngobrol. Iya. Ya toh? Nah, artinya setelah kami juga punya materi yang bisa menjelaskan dengan informatif, kami juga akan datang ke kabupaten-kabupaten menjelaskan kepada teman-teman. Kan toh kita juga masih punya lah teman-teman 1-2 orang yang bisa kita hubungi, teman-teman musisi yang ada di kabupaten toh. Jadi nanti kita menghubungi dia, kalaupun memang dia bisa memfasilitasi kita datang, kami akan menjelaskan. Menjelaskan dengan tuntas di saat kami juga sudah punya program kerja, kemudian skemanya seperti apa yang didapat, apa yang harus diberikan kepada kita dalam bentuk karya atau apapun. Karena nanti ada Vino sebagai yang promo lead lah ya, promosi leadernya nanti akan seperti apa. Iqbal sebagai teknis pelaksana seperti apa nanti di lapangan. Kemudian Mercusuara yang menjelaskan sebagai publishing peran sertanya seperti apa. Itu juga mungkin harus dijelaskan secara tuntas kepada teman-teman musisi. Karena kadang-kadang teman-teman juga karya kita ini mau diapakan, treatmentnya harus seperti apa. Melindunginya harus bagaimana ya kan? Jalan gitu. Iya. Perlindungan hukum, mendaftarkan legalitas lagu itu bagaimana di hakim misalkan. Nah itu juga harus dibukakan jalan. Misalkan Awan juga nanti menjelaskan publishing itu seperti ini, yang harus dilakukan harus seperti ini, seperti itu kan gitu. Artinya untuk langkah awal memang jadi PR kita yang pertama nih ya. Ini salah satu ngejawab pertanyaan yang masuk ke Vino juga tuh. Tentang untungnya apa gitu masuk Ulun Lampung gitu. Ya artinya yang pertama adalah Ulun Lampung tuh sudah merangkum profiling, artinya gitu. Sudah merangkum profiling dengan tujuan-tujuan yang satu doang sih tujuannya itu ya, pengen Memajukan industri musik Lampung. Iya, biar hidup lah di kotanya sendiri gitu. Nantinya Pulanglah ke Lampung. kalau gitu. suatu someday nanti terjadi bisnis besar di dalamnya sini ya udah jadi bisnis entitasnya masing-masing gitu. Artinya misalkan ada studio rekaman, ternyata ada siapa yang datang ke Lampung gitu. Udah rekaman aja di Lampung secara profiling banyak kok ya kan, studio-studio yang bagus gitu misal gitu ya. Atau mau berpromosi atau mau apa gitu ya. Bebas itu jadi bisnis entitas masing-masing. Yang kedua adalah distribusi ilmu sebenarnya gitu. Oh iya itu yang paling penting. Ya kan kita satuin frekuensi dulu nih gitu. Jangan sampai banyak kan teman-teman ini gue ngerti lah musisi ini kan
karena pengennya tuh nyampe ke titik terkenal atau populer gitu ya. Ya, Hingganya begitu ngelontarin pertanyaan bener-bener random. Bener-bener random yang dilempar itu, nggak dari step awal nih ya kan. Nggak dari lagu ya, dari karyanya, berangkat dulu dari karyanya. Habis itu kita masuk ke proses produksinya. Dengan after produksi kita perencanaannya, baru ngomongin promosinya gitu kan. Iya. Nah step-step itu tuh nggak dibicarakan, tapi selalu ngelempar pertanyaan tuh random. Manggung tiba-tiba dari sini, dari ngomongin bagaimana populer, pertama ngomongin manggung, sama yang kedua ada tiba-tiba randomnya, contohnya ya tiba-tiba ngomongin merchant. Iya. Ya kan bener-bener random ini mas rata-rata. Promosi lewat merchant bisa kan mas? Bisa, tapi langkahnya harus jelas gitu. Promosi lewat manggung bisa gak mas? Bisa. Promosi itu lewat mana aja bisa sebenarnya gitu kan. Nah cuman kan balik lagi kan, setiap langkah promosi itu harus dikawal sama media. Nah gitu kan, intinya gitu tuh. Ada merchant, ada manggung gitu. Nah tetap, karena akan jadi apa ya, jadi tetap jadi kayak langkahnya jadi kayak seolah-olah jadi kecil gitu loh. Jadi benar-benar indie gitu. Kenapa? Karena nggak dikawal satu pun media gitu. Satu aja media gitu. Ya, coba kalau misalkan teman-teman juga mungkin bertanya bagaimana jalan untuk mempromosikan itu. Coba Vino gimana teknis teman-teman ini kan mungkin gue mewakili teman-teman juga yang bertanya, gue sudah punya karya, bagaimana jalan gue bisa nyampe ke rumahnya Ulun, kemudian di dalam di situ ada sistem atau ada rangkaian yang namanya promosi, bagaimana caranya mempromosikan karya mereka, kemudian nanti masuk ke publishing, seperti apa kalau misalkan ini? Spesifiknya lebih ke bagaimana mempromosikan lagu setelah masuk Ulun. Ya. Mungkin ke situ dulu ya. Jadi kayak teman-teman buat teman-teman yang bingung dan mempertanyakan setelah masuk Ulun tuh apa sih, proses-proses apa sih yang didapat gitu. Salah satunya tujuan dibuatnya Ulun adalah memperkenalkan produk Lampung ke kancah nasional. Ya. Nah lewat jalur promosi. Nah promosinya seperti apa gitu loh. Kita punya rangkaian tertentu. Misalnya kita dari radio, TV, koran, cetak, bisa sosial media, elektronik, media sosial, dan lewat digital platform lainnya kayak misalnya YouTube segala macam yang kita coba integrasikan untuk mempermudah talent atau musisi Lampung diperkenalkan ke halayak ramai gitu kan. Nah keuntungannya itu setelah masuk Ulun hal-hal yang teknis seperti itu bisa langsung didiskusiin, bisa langsung didiskusiin dan menyesuaikan karakteristik talent itu sendiri. Kayak misalnya dia punya genrenya dangdut, dia punya genrenya reggae. Nah, Ulun sendiri itu bakal mendiskusikan kalau bagusnya nih, baiknya genre yang seperti ini kalau kalian mau sampai ke fase yang dimaksud fase ya yang kan. dimaksud yang diinginkan. diinginkan kalian gitu loh, misalnya kayak bisa nggak ya lagu gue di sini, bisa nggak lagu saya di sini gitu. Nah lewat Ulun kita bisa distribusikan itu gitu loh, dengan cara menghubungi daerah tertentu, bekerja sama ke daerah tertentu atau radio tertentu yang sesuai sama karakteristik musisinya itu sendiri. Gitu. Lebih spesifik medianya sih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman masuk lewat Ulun atau terdaftar di Ulun, bakal mendapatkan fasilitas yang itu sih. Iya, nah itu keuntungannya yang kan. mungkin tidak terjadi di tempat lain. Iya. Karena di wilayah lain, misalnya bukan bicara Bandar Lampung, di Jakarta, di Bandung segala macam, mereka melakukan teknis yang sama, artinya mempromosikan produk mereka ke luar. Produk mereka keluar. Ada contohnya beberapa artis yang memang mereka radionya tertentu, misalnya di Bandung ada artis A, ayo kita support si A sampai go nasional. Sampai jadi gitu. Sampai dia benar-benar jadi gitu. Iya. Nah kita Ulun terutama pengen atau punya cita-cita seperti itu gitu loh. Makanya kita fokusin buat musisi yang masuk ke
ke Ulun, kita totalitas membantu mereka sampai goalsnya. Iya. Dan perlu gue ingetin ya, yang kita sebut musisi ini bukan cuma band kan ya. Bukan Iya. cuma band, Jadi- bisa lokal, bisa etnik, bisa all genre lah lebih tepatnya. Yang nantinya bisa menyesuaikan sama daerah-daerah yang dituju gitu. Bisa penyanyi solo, penyanyi dangdut ya kan, penyanyi lah, artinya kan toolsnya sebenarnya sama, tools yang kita maksud ya. Makanya ngomongnya musisi. Jadi ya misalnya cuma ngingetin aja sama teman-teman, musisi berarti karena dari kemarin kayaknya kompilasi itu Buat band buat gitu. band gitu. Enggak. Bandnya juga band pop enggak juga. Enggak juga. Gitu. Kalau misalnya emang ada band-band yang istilahnya cadas atau metal atau apa kan Cadas bisa juga. bisa gabung gitu. Iya. Karena kan mereka punya segmennya sendiri. Dan kemarin Iya, juga kan betul. kita juga kan baru volume 1, Iya. artinya Iya. nanti juga akan banyak rangkaiannya di volume 2 dan seterusnya. Ya, kayak volume 1 kan kita udah kerjasama sama Radio R Iya. untuk melakukan kayak interview radio, promo tuh radio ke Iya. Radio A, berbeda-beda. Jadi memang Ulun itu lebih kayak membuat skema perkembangan musik lewat promosi itu lebih serius gitu loh. Iya. Bakal karya yang lebih serius. Jadi musisinya tuh nggak ngerasa dia bergerak sendirian gitu. Iya. Ada orang lain yang memang membantu mereka untuk mempromosikan lagunya gitu. Nah kemudian ada pertanyaan juga sih ya beberapa. Bang, kenapa bandnya kok band tua-tua itu bang? Terutama di kompilasi 1 ya. Itu juga sempat dipertanyakan Kita itu. juga harus ingatkan lu itu ini Ulun Lampung bukan Ulun Tohol. Betul. Coba jelasin. Coba Mas. Ya Mas Jadi- Didi kasih tahu Mas. Jadi bukan karena kan memang awal dari pembicaraan kita bagaimana siapa yang terdekat yang bisa diajak di brief atau diproyeksikan bahwa ini ada kegiatan seperti ini. Itu yang pertama kita lakukan adalah orang-orang yang terdekat. Artinya musisi-musisi, band atau penyanyi solo siapapun yang terdekat dulu yang kita hubungi. Karena ini kan sifatnya wacana dulu kan awalnya orang terdekat diajak ngobrol, ngopi. Bagaimana nih? Lo personil pada pulang semua nih kayaknya puasa ini. Gimana? Oh oke deh gua akan coba mengumpulkan kembali teman-teman yang lama. Tetapi di volume selanjutnya itu tidak menutup kemungkinan bahkan justru kita harus bisa mengangkat teman-teman yang euforianya masih oke nih, semangatnya juga masih oke. Dan Semangatnya tinggi. Dan walaupun sebetulnya terjawab ya di kompilasi 1 pun ada band baru kayak macam Forever June, kemudian Betul. kita ada Hip Hop Lampung Movement itu juga Betul. kan teman-teman yang istilahnya ya Bukan genre band dan pop gitu kan. bukan itu. Nah Ulun intinya gini lah, intinya gini, kalau Ulun Lampung, Generasinya. Oh iya, kalau Ulun salah Lampung itu bro, Ulun Lampung itu nggak bicara aliran musik ya, itu udah skip lah. Iya. Itu kita nggak Genre boleh, nggak kita kita ya. nggak kita jamin kita nggak bakal mengkhianati aliran musik kalian lah, artinya kayak gitu. Kalau kita diajak diskusi untuk bagaimana boleh lah gitu, tapi selama nggak ada diajak diskusi ya jalan aja gitu, nggak bakal kita hianatin itu gitu. Oke, kemudian selanjutnya secara promo tadi sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Vino. Nah kemudian mungkin gue akan mewakili lagi nih pertanyaan-pertanyaan mungkin akan dilontarkan oleh teman-teman musisi yang belum ikut di volume 2 dan selanjutnya. Iya. Apa syaratnya? Apa yang harus dilakukan? Apakah gue hanya cukup punya lagu atau tidak perlu harus membuatkan demonya atau mengirimkan apa dalam bentuk apa, video klip atau apapun? Syaratnya apa Bal yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mau masuk ke volume 2 nih? Sebelum supaya jawab, mereka jelas. sebelum jawab itu, bukan iklan ya, bukan. Keren Gue iklan. mau ngejelasin. Keren. Ada iklannya seru sih, ada iklannya seru sih. Ada iklannya seru sih. Seru ya? Iya. Coba di break dulu iklan Nanti gitu. Ya. iklannya coba di skip. Oke, jangan skip kemana-mana semuanya, kita akan break setelah ini. Enggak. Gue ngomongin mau ngelanjutin Ulun Toho tadi. Ya Ulun Toho dulu ya. Ngomongin Ulun Toho belum selesai Ya, nih mas. kamu berarti termasuk Ulun Toho ya. Iya saya kebetulan semua. Hampir semua. Bukan, apa gini loh. Kan jadi ada buah pemikiran gue kemarin tuh kayak gini loh mas. Terus kenapa sih nggak harus yang ini gitu kan. Yang pertama ini kita tuh mancing orang-orang yang memang sudah terlibat di masa lalu yang mengundang
salah satunya ada beberapa pelaku sejarah yang berkecimpung dalam suksesnya independen Lampung gitu kan ya, musik independen Lampung gitu. Iya. Kita bicara itu kan, sukses Betul. memperkenalkan musisi-musisi Lampung kancah nasional, habis itu biar ambiar gitu. Hilang, nggak tahu kenapa, entah putus asa, entah apa ya kan. Nah itu yang kita bingungin. Nah itu kita kumpulin lagi, itu yang pertama. Karena mereka pelaku sejarah yang sering gue bahas itu Mas. Karena mereka pelaku sejarah. Jadi bukan ya karena jadi kesannya ada yang muda jadinya tua gitu kan. Padahal nggak juga lah ya kan. Padahal masih muda juga ya. Iyalah. Nah yang kedua gini Mas. Itu sekali lagi gue menekankan buat teman-teman di Ulun ini nggak ada titip-titip materi ya gitu. Itu yang gue, Maksudnya titik materi? maksud gue gini, ini kita lebih ke pergerakan gitu. Lu mau masuk ke sini, itu tadi percuma distribusi ilmu itu. Ya kan? Nah lu mendingan kecimpungnya di kolom komentar aja. Ketimbang lu masuk ke dalam pergerakan gitu loh maksud gue. Nah karena kita kemarin udah terjun yang masuk ke dalam kompilasi Ulun Lampung ini yang kita kurasi adalah teman-teman musisi-musisi, mau itu penyanyi solo, mau itu band. Dia memang benar-benar membutuhkan ini gitu loh. Dan mau bergerak gitu. Bukan orang-orang yang punya lagu, terus titip lagunya di situ, sementara banyak pergerakan di Ulun ini jadinya terhambat karena faktor ini orang sebenarnya cuma titip lagu doang gitu sebenarnya. Untuk dimasukkan ke kompilasi gitu. Iya, ya. gitu. Nah, Nah, itu juga jangan itu kayak juga gitu dong. itu juga harus diberitahukan, harus diinformasikan kepada teman-teman Terus bahwa ngapain bikin Ulun kalau misalkan kayak cuma gitu titip ya kan. lagu. ya. Titip ke mercu aja. Iya, iya tapi betul sih. Betul. Bener ya kan, titip ke mercusuara aja, jangan titip ke Ulun. Salah, Ulun ini mau bergerak gitu. Kalau ke Iya. mercu gak harus gerak lah, namanya kan perlindungan hak cipta. Iya betul Ya itu. kan? Jadi Oke, saya coba. Nah, udah silakan. nyambung omongan si Angga dulu ya. Hmm. Jadi emang kita butuh bukan butuh sih. Kita pengen juga bandnya itu juga bergerak. Ntar lu diledek terus sama dia. Emang gua berantem terus kayaknya nanti nih. Jadi emang kita pengen gitu band itu, bukan band lah, musisi itu dia punya karya. Kalau dia punya karya, dia pengen maju ya ayo kita jalan sama-sama. Perjuangin dong Perjuangin, gitu. jangan istilahnya ini gue ada karya nih ya, gue kasih karyanya. Udah habis itu dilepas, dia nggak mantau karyanya kayak gimana, dia nggak ngecek YouTube-nya gimana, dia nggak ngecek di Spotify Gila gimana. capek juga gitu. nih nanyanya banyak nih ya kan, nanyanya banyak. Gue pikir dia ini mau berjuang Iya. sama-sama gitu. Terus gimana? Ini masuk sini, oh apa untungnya masuk sini? Apa nih terus pergerakan ini? Kapan udah rilis? Udah dianya nggak ada lagi, Iya. nggak berjuang apa-apa lagi. Terus ngapain gue ngobrol sama lu Jeng? Ya itu maksud gue, ya gerak dong gitu. Kita sama-sama loh di sini. Ini tim relawan nggak ada kita ngomongin. Nah itu ngomongnya apa namanya kalau kelebihannya di Ulun, kita tuh sama sekali untuk hal yang sifatnya pergerakan gitu ya. Bukan ngomongin produk ya, ini kalau ngomongin entitas mercusuara nanti ada biayanya nggak ada, jawabannya kayak gitu. Ada. Nah cuman kalau untuk masalah pergerakan itu 0 rupiah. Nah di Ulun tuh kayak gitu, kita benar-benar fasilitasi itu. Kenapa? Karena kita membangun hubungan pertemanan sama media, sama yang lain-lain. Benar-benar bawa visi misi ini buat menuju menuju suksesnya sama-sama gitu. Hingganya mereka juga jadi respect gitu sama kita. Kalau nggak fair juga kalau kita ngomongin duit, tiba-tiba nih kawan-kawan semuanya nggak kebagian duit ya kan. Bukan perkara duitnya 1 juta 2 juta. Enggak, ini masalah duit 50.000 juga jadi masalah ini bro ya kan. Makanya kita ngindar-ngindarin banget soal itu. Ya, tapi juga konteksnya juga ya mungkin kita tidak bisa menyalahkan mereka ya. Iya, Tetapi bagaimana kita di dalam nih kita semua, kita coba untuk menjelaskan secara bijak kepada teman-teman. Musisi yang artinya yang tadinya hanya berniat untuk menitipkan ya. Menitipkan, kita harus bijak menjelaskan. Ini bukan hanya sekedar menitipkan lu masuk ke dalam kompilasi, tetapi ada proses yang dilakukan. Karena visi misi tadi itu mengembangkan karya, kemudian nanti ada mercusuara. Mercusuara punya rules of the game sendiri supaya bagaimana musisi atau band yang masuk ke dalam Ulun juga bisa terdistract bahwa
ternyata benar yang dikata Vino tadi, apa yang kalian inginkan kita akan fasilitasi dan kita akan bantu sampai sesuatu itu menjadi apa yang kalian inginkan. Kita akan jelaskan itu pelan-pelan saja. Tetapi di saat ada teman-teman musisi yang kekeh nih misalkan, yang kekeh, yang kayak Angga tadi, ini gimana? Apa untungnya gue masuk situ? Apa yang gue dapat setelah gue bikin ini, bikin itu? Jelaskan. Kalau misalkan tidak terdistract dengan baik, pelan-pelan juga secara bijak. Lo main jauh-jauh di sana. Kan gitu. Tapi kan itu bijak. Artinya kita tidak, ya lo harus begini, harus begini. Tidak. Artinya kita jelaskan dulu semuanya. Rules of the game gimana di Ulun ini seperti apa. Manajemen ini seperti apa. Di saat mereka tidak didistract dengan tuntas. Kalau itu timbulnya pertanyaan kita jelaskan lagi. Tetapi kalau misalkan itu timbulnya membuat kita malah menjadi bingung. Dia juga tidak dimengerti tapi pertanyaannya juga nambah membuat itu melebar. Ya udah jelaskan pelan-pelan. Ada mungkin lu main jauh-jauh di sana atau lu gak usah datang ke sini kan gitu. Tapi kalau misalkan ingin sharing, berbagi informasi, datang aja gak apa-apa. Makanya gue juga berpesan podcast ini juga hanya segelintir informasi yang harusnya kita bisa berikan kepada teman-teman. Tetapi ada waktu di luar podcast ini yang kita Bisa banyak. selalu membuka pintu lebar. Karena juga kami juga butuh juga masukan, butuh kita input Karena kita segala juga lagi macam. berproses. Karena ya itu, karena Ulun ini adalah dibentuk dari sebuah lembar kertas kosong. Intinya kan gitu yang kita susun sama-sama. Ini kita lagi nggak jalanin program orang sebenarnya. Iya. Jadi membentuk karakteristik kearifan lokal ya Mas ya. Nah kita selalu menyesuaikan sama bentuk-bentuk kultur yang ada di daerah kita gitu. Nggak bisa juga kita bawa kultur yang di daerah yang lain gitu kan. Nah itu kan PR. Nah sampai sini nanti teman-teman udah mulai milih nih. Ya kan. Besok-besok gak usah ngobrol sama A yang baju merah itu. Galak itu kan. Ngobrol yang ini aja nih kata dia kan. Ini aja sama ini tuh yang baju merah gak usah. Tapi sebetulnya kan menariknya gini tapi ya. Kita itu sebetulnya sangat terbuka dengan semua apa ya. Karena hari ini kan kita butuhnya kolaborasi ya. Bahkan nanti di luar tuh ada teman-teman yang bikin gerakan sama pun nggak masalah. Gak masalah. Malah justru kita dukung Jadi juga. kita justru kita ngarepin masalah-masalahnya gitu. Jadi kompilasi itu nanti lahirnya nggak cuma di Ulun gitu, tapi di mana gitu. Entah di kabupaten yang lain ya, Lampung Timur, Waikanan. Justru itu sebetulnya. Itu harapan kita. Karena kalau kita ramai, ada pasar baru tuh. Enak kan? Kalau kayak gitu mah mantep itu industri musik Lampung. Nah baru bisa hidup. Karena kalau ada pasar berarti ada jual beli. Betul. Itu poinnya. Ya, Jadi betul. jangan berarti tuh di teman-teman tuh ada pikiran. Ada stigma harus masuk Ulun banget ini gila. Justru, Enggak lah. justru kalau memang malah di teman-teman bisa bikin gerakan yang sama dengan bahkan lebih besar atau lebih bagus gitu sih lebih Bagus, lebih oke. Menarik, Jadi bikin kompilasi aja yuk kita bikin kompilasi untuk ngelawan Ulun gitu. Nah kita statement aja dari sekarang gitu. Atau mau bikin saingannya Ulun gitu. Kita statement dari sekarang. Semua kompilasi yang terjadi di luar Ulun itu malah harapan kita gitu. Betul. Itu harapan kita dan kita akan segenap jiwa raga akan malah ikutan support malah gitu di situ. Betul. Karena kan kita membangun pergerakan ya. Pergerakan ini juga bukan niatnya juga nggak mau menciptakan gap ya. Itu jauh. Jauh kalau saya berpikir seperti itu. Ya, seperti yang saya awal tadi bilang kan. Kalau gue yang pertama adalah silaturahim. Nilai silaturahim itu yang kebangun nanti mau bagaimana selanjutnya seperti apa gitu. Oke, sebelum lebih meluas lagi, tadi saya yang Iqbal harus jelaskan nih, karena itu yang paling sangat ditanya oleh teman-teman. Gue harus gimana nih? Bang, syarat masuk Ulun gimana bang? Ya gitu, dia udah pegang gitar, dia pegang ini, apa yang harus dilakukan dia belum tahu. Coba Bang, gimana ceritakan Bang? KTP. KTP perlu nggak pasti. Yang pasti gini sih, kalau untuk syaratnya itu paling utama adalah karya. Jadi kalau teman-teman musisi atau misalnya penyanyi atau solo atau dangdut atau yang lainnya gitu kan, kalau nggak punya karya jujur aja emang pasti nggak bisa masuk, ya kan. Yang paling utama adalah syarat paling utama adalah karyanya. Itu karya sendiri dan orisinil yang pertama. Yang kedua, karya itu belum pernah publish secara digital dimanapun. Secara digital ya.
kadang ada juga nih teman-teman musisi gitu, mereka udah bikin recording lah, ya kan. Habis itu mereka upload sound audionya di YouTube. Itu belum publish secara digital, dan itu bisa digunain untuk ikutan di kompilasi Ulun gitu ya. Jadi gua tekanin lagi syarat publish secara digital. Yang belum publish, didaftarkan perlindungan hak ciptanya ya, gitu. Kayak gitu. Itu yang syarat pertama. Terus syarat keduanya adalah ya mau bergerak sama-sama. Nggak mungkin dong kalian istilahnya kasih karya, habis itu kalian diem aja. Ya kita juga nggak bisa. Karena apa? Setelah gabung di kompilasi, kita ada rangkaian kegiatan yang akan kita jalanin. Apa aja itu, Bal? Contohnya ya, ini contoh ya. Ya, jangan dicontohkan. Ya memang kan itu sudah ada. Contoh yang udah kejadian yang aja. sudah dijalankan. Contoh yang kejadian kita udah ada showcase ya di 24 TV. Gak apa-apa kan gue sebut? Gak apa-apa. Kemarin kan support ya. Iya. Di 24 TV udah ada showcase dan emang belum tayang sih. Iya. Terus kedua kita juga ada showcase di... Bukan masalah belum tayang juga, emang pada belum syuting. Nah itu juga. Syuting woy. Tapi kalau misalnya pas ini tayang itu udah tayang gimana coba? Oh iya juga ya. Iya juga ya, bisa. Jadi Udah itu juga tayang. harus jadi komitmen di saat volume 2 Iya tadi dong. salah satunya harus melengkapi, mengikuti aturan, syuting, showcase atau segala macam harus dilakukan. Iya. Lanjutin, Bal. Showcase sudah tadi ya. Terus kita juga Sama ada radio ya. Sama radio. Kalau kemarin kebetulan ya udah jalan itu sama Pro 2 ya kan. Terus apa lagi? Yang udah jalan? TV. Ya sama ini juga yang kita pengen sih nanti setelah publish secara digital, teman-teman juga udah harus nyiapin materinya di akun YouTube-nya, channel YouTube-nya. Karena kita pengen lah teman-teman itu maju nggak cuman karena didengar di Spotify atau segala macam. Main YouTube-nya. Oke, itu dalam bentuk apa? Video lirik atau apa? Video lirik. Nah, itu diharuskan. Diharuskan, Mas. Nah itu juga nanti juga akan kita juga sampaikan mungkin secara tertulis. Artinya begini, nanti dilanjutin lagi Bel. Saya hanya menambahkan bahwa semua yang harus dilakukan di volume 2 itu kita berharap akan lebih jelas dan lebih baik daripada di volume 1. Karena volume 1 ini sudah terdistract aturan mainnya. Tetapi mungkin teman-teman yang 13 band itu mungkin sibuk, susah mengatur waktu untuk bertemu. Kebanyakan ulun toho lah ini. itu Mungkin sebenarnya seperti itu. intinya, Tetapi Mas. nanti di volume 2 nanti akan dibuatkan informasi secara tertulis. Kemudian nanti kita akan adakan diskusi off air, misalkan kita bertemu di mana membahas ini. Kemudian apa yang misalkan harus dilakukan seperti Iqbal bilang tadi. Oh jadi tergambar gitu loh. Oh yang lagi di rumah sekarang nih. Wah berarti kita harus bikin video lirik nih. Bagaimana itu nanti juga kita bisa. sampaikan solusinya, bantuannya seperti ini, informasi seperti ini gitu kan ya. Iya. Kemudian apa lagi Bal? Selanjutnya, apakah sudah sampai situ aja? Artinya Kalau sampai saat ini itu syarat itu yang utama. Iya, ya intinya siapkan mental dan fisik lah kira-kira kayak gitu. Kalau syarat selanjutnya ya ini juga istilahnya gini. Biar orang males ngobrol sama gua. Kejam bener orang ini gitu. Ini gak usah ribet lah ya kan. Intinya lu punya lagu nih kan mau diapain lagunya gitu loh. Syarat selanjutnya ini karena kebetulan kita kan udah jalan kerja sama dan istilahnya juga pergerakan ini kan juga lahirnya bareng-bareng sama Mercu Suara. Bener. Jadi lagu atau karya yang kalian punya itu emang harus lewat Mercu Suara. Iya, Gitu. Untuk perlindungan kompilasi ya. Perlindungan hak cipta kita akan serahkan ke Mercu Suara. Lewat Mercu Suara. Misalkan gitu, ternyata setelah bergabung di kompilasi ini misalkan ya, kita ngomong hal yang lain lah. Ternyata dia juga istilahnya udah dapat produser lah dari Jakarta gitu. Ya jalan sama produsernya lewat publishing yang lain ya gak ada masalah. Iya. Orang dia udah jalan sendiri gitu kan. Itu yang penting pada saat kompilasi lewat Mercu Suara. Iya, karena ini kan kompilasi ya kan, kompilasi. Dan ya pilihannya nggak ada masalah sama yang udah jalan sama produser sama mana nggak ada masalah juga. Ini kan masalahnya adalah ketika ini bersama-sama dilakukannya dengan karakter bersama-sama gitu betul. loh. Dan kita nggak akan kamu harus pilih mana, sana apa sini, nggak kayak gitu juga ya kan, lu jalan aja, yang di sini jalan. Bisa nggak di sini punya agenda? Malah kita balik yang nanyanya, di sana bisa nggak jalan sama kita nih, ya kan bareng-bareng, karena kita nggak ada tekanan kemana-mana. Yang jelas kita punya agenda acara, agenda ini memang harus dipatuhin semuanya. Misalkan kayak promo radio, promo promosinya kita itu yang udah kita bangun
Loh bro, kita ngebangun hubungan emosional sama teman-teman media ini nggak mudah ya kan? Ya kan, mereka udah ngasih fasilitas yang free gitu kan. Kita udah tinggal datang, kita tinggal ini, terus teman-teman juga ribet tadi gitu kan, ribet sama apa namanya, ya kita nggak bahas Ulun Toho tadi ya, Ulun Toho beda case ya. Beda case kalau itu, beda case. Karena ini kan kita, harapan kita kan dapat menyaring yang muda-muda nih ya kan, yang muda-muda. Nggak masalah juga kalau misalkan yang udah kerja, tapi bisa atur waktu gitu. Betul. Kita tetap fleksibel kok, intinya gitu. Betul, artinya kalaupun ini dituangkan dalam sign kontrak, sebenarnya tidak terlalu berat. Karena apa yang harus Karena disiapkan? Cuman harus disiapkan karya dan kesiapan energi dan Pada saat kesiapan promosi. waktu. Iya, karena ya seperti itu, dimintain uang. Hanya mungkin kan untuk kebutuhan publishing mungkin, Iya, karena itu semua sifatnya memang administratif kan gitu. Tapi kalau misalkan kita showcase, kita sediakan studio, ya kan? Kemudian kalaupun memang apa Podcast namanya ada tempat. rekaman misalkan, Vino bisa mengarahkan dan dia juga apa namanya punya studio bidangnya Vino kan, maksudnya gitu, akan dibantu diarahkan. Nah, gitu. Jadi tidak berat sebenarnya kalaupun itu nanti kita tuangkan sign kontrak. Tapi saya juga berharap nanti akan ada sign kontrak di situ supaya apa? Supaya teman-teman juga belajar untuk disiplin, bagaimana kita berkomitmen di awal gitu Dan loh. teman-teman itu emang harus terbiasa dengan itu gitu Iya, loh. terbiasa. Ini nyambungin Mas Didi. Nanti kalau pada saat teman-teman tenar, pasti masuk major label kan. Nah pasti masuk major label pasti ngomongin apa? Sign kontrak. Ya ini kan udah nggak ngomongin, udah terkenal misalkan udah terkenal sendiri, mimpi mayor labelnya udah nggak ada lagi, gue yakin. Iya nggak ada sekarang. lagi ya. Iyalah. Udah langsung Karena, terkenal ya. karena memang visi misi kita memang ke situ, Bal. Memang ketika ini bisa jadi industri musik yang mandiri gitu. Ya udah, ada salah satu teman kita yang benar-benar boom gitu, fantastik kayak waktu itu gitu ya. Dan terjadi itu di Lampung dan diokomodir semua entitas yang ada di Lampung nih. Ya. Nah udah enak pansosnya nih. Ya kan, kenapa? Karena ini saudara kita nih, teman kita, teman seperjuangan kita. Iya. Wallahu alam ya. Apa yang terjadi nanti kita nggak tahu. Kalau misalkan terkenal, kalau kita sih cuma berpesan pulang ke Lampung. Pulang ke Lampung. Ya, Indonesia. pulang Bikin ke karya Lampung. di Lampung. Bantu Banyak teman-teman yang lain recording menjadi di sini. trigger untuk adik-adiknya di Lampung kan itu. Kita sudah banyak kok hidupin. band-band yang sudah ke Jakarta, sudah terkenal. Dan kemarin pulang, Support kita loh, Mas, mereka. Jauh Daun, ada Kiki pulang. Dan itu saya sangat bangga dengan teman-teman yang euforianya juga support ke kita. Dia tetap pulang ke Lampung, ikut datang ke acara launching kemarin. Dan nanti juga volume 2 saya akan coba siapkan treatment supaya rangkaian acara ini juga bisa mengumpulkan lebih banyak lagi teman-teman musisi. Kalau kemarin kan di Unsilent alhamdulillah sih berhasil ya. Tetapi kalau saya melihat dengan kondisi tempat, dengan euforia teman-teman yang datang, itu sepertinya tempatnya kurang besar kan gitu. Ya tugas kami sebagai pengelola Ulun nanti akan memikirkan itu nanti ke depannya bagaimana, ya bertahap lah, namanya proses kan gitu. Iya. Itu Gitu. menariknya juga ya dari proses obrolan yang awalnya cuman ya omong kosong gitu ya. Kosong banget awalnya, Mas. Awalnya kan itu kayaknya masa sih? Cuma Tapi- awan aja yang kosong. tapi gini, maksudnya kayak gini, kita Iya juga, kapan Wan. terakhir nonton Blueberry? Iya. Lihat Udah Blueberry full lama. team. Iya. Udah lama, Iya kan? Mas. Ya, betul. Pada akhirnya balik ke Iya. studio lagi. Dan bikin nonton lagu gitu lagi. kita ya. Kapan terakhir kali misalnya ngelihat Jenderal 4 vokalisnya kumpul? Iya, 4 iya. vokalis. Iya kan? Itu insert yang bisa dijadikan artinya trigger. sih kayak yang ya itu tadi obrolan yang kayak gitu doang akhirnya timbul ya Dan yang bikin surprise ada Dide, ada Kiki, datang juga kan semuanya support kan. Tergugah aja gitu, maksudnya nih ada teman-teman kita yang sama-sama di Lampung. ada Wanto juga sih, temen gua Wanto. Wanto Dia temen. datang juga pas itu. Itu Wanto datang juga. Oh, yang masang Maulidi, backball ya. Maulidi datang gak kemarin? Nah terus ada pertanyaan lagi, Bang, emang ini Ulun tuh bakal lanjut gitu apa cuman berhenti di kompilasi yang pertama aja gitu? Gimana jawabannya, silakan dijawab. Jawabannya Dia yang nanya, jawabannya ya cukup aja sih gitu. Kita udah sampai gitu.
Enggak pasti lanjut lah ya, lanjut. Iya. Karena Harus lanjut lah. karena setelah ini ya banyak. Ada beberapa yang Kontak iya udah kontak dan dan ada beberapa konsep juga. Dan kalau misalnya sorry Wan, kalau misalkan ini ibarat kita sudah full, kita masih punya anak-anak. Lagu anak-anak. Oh Lampung. iya, Bisa. bisa. Solo song bisa. Scene underground bisa. Dangdut bisa. Bisa. Bahkan lagu daerah ya. Lagu daerah Lagu apalagi cinta bisa. yang berbahasa daerah. Nah, lagu Betul. berbahasa daerah bukan lagu daerah, sorry. Iya, bisa. Itu bisa. Mm-mm. Kan ada nih teman-teman yang diem-diem mungkin di mana gitu di rumahnya ngerasa kita bukan passionnya gitu. Oh insecure lah dia gitu kan. Oh di sana lagunya underground ini bukan loh bang. Gue bukan yang nggak mau gabung. Kenapa? Lagu gue ini bahasa Lampung semua. Lagu cinta tuh bahasa Lampung semua. Oh ya ngapa nggak ngobrol ya kan? Sini bisa ya kan? Unik kan, nah itu gue bilang kan, percuma capek juga kita ngomongin identitas Lampung, lu masih insecure aja soal Karena kayak gitu coba gitu. gue akan ingatkan, ada teman-teman kita yang sangat berpotensi. Ada Wisnu. Ya. Nah, Wisnu itu tabungan lagu karya dia yang Bahasa Lampung. sifatnya etnis Lampung. Iya. Dia Oh, iya, musik ini kan. Kemudian ada teman saya Sandy yang ada di dinas pariwisata di Pesawaran. Dia pemain Sandy gambus. SpongeBob ya. Dia pemain gambus, dia masih muda seumuran saya dan dia sambil main gambus sambil nyanyi itu juga luar biasa itu gitu loh. Banyak teman-teman kita yang berpotensi. Makanya informasi ini juga tidak hanya habis di sini. Nanti di luar podcast ini juga kita akan sharing lagi off air lah. Malah bagus menurut gua anak-anak etnik itu ya masuk dengan entitas yang kayak gini nih. Ya kan? Jangan-jangan malah jadi ngelahirin aliran musik baru misalkan kan genre baru, betul, ya kan gambus tiba-tiba ngobrolnya sama Sony Urban ya kan. Sony Urban Disiplin gimana kalau kita gabungin punk grunge sama gambus. Ya kan? Aneh bisa juga aja nih. kan? Bisa aja gitu. Kenapa enggak? Kapan Gitu dimainin? Nah itu yang gue Feedback bilang. ya. Kita ambil dua ini ya kesimpulan. Artinya Ulun Lampung adalah orang Lampung. Siapapun yang ada di Lampung. Teman-teman kita yang tinggal di Lampung. Kemudian juga mengartikan karya. Karya itu tidak terbatas pada satu genre, satu person atau siapapun, tetapi seluruh yang berhubungan dengan karya. Karya saat ini mungkin musik karena kita circle-nya adalah circle musik gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau karya kan bisa nanti ada yang lain kan, membaca puisi atau apapun kan itu karya juga. Tapi kita saat ini kan masih bergerak di dalam circle musik kan gitu. Jadi masih banyak yang bisa kita kembangkan. Jadi dua itulah ya, Ulun Lampung, orang Lampung, kemudian karya tidak terbatas dalam satu genre atau personal tertentu tidak. Gitu. Apa? Wan. Bang, ada nanya apa lagi bang? Oke sebelum mau ngomong kita akan Iklan. ada iklan masuk. Coba pencet skipnya. Iya, silakan. Skip. Pertanyaannya kayaknya udah sih. Udah ya Pak? Nggak, ini maksudnya ada prima di sini apa? Ini bukan iklan ya. Pertanyaan Ini bukan iklan ini ya. Gimana, Vino? Kan udah masuk Ulun nih. Betul. Udah masuk Ulun, udah terdaftar di Ulun. Nah kan ada tadi seperti dibilang kan bakal didaftarkan ke mercusuar gitu kan. Nah gimana teknis yang harus disiapkan untuk ke mercusuar? Oh iya. Oh ya, itu Karena tuh- yang harus dijelaskan juga. Betul. Apakah bayar atau apa? Iya, kalau bayar udah pasti. Iya betul. Nah itu nominalnya juga harus disebutkan toh. Iya. Gak usah lah Mas, malu. Salah. Ya Nggak enggak, mahal supaya intinya. mereka tahu, supaya Nanti mereka aja. tuntas. Jadi ya betul lah mahal. karena ada administrasi yang mesti dipenuhi ya dan kemudian ya mercusuara itu mengkontrak lagu ya, mengkontrak pencipta. Jadi kita mulai membiasakan segala sesuatunya itu dengan kontrak. Jadi kayak misalnya lagu A penciptanya Angga misalnya ya kita nanti sign kontraknya sama Angga dengan KTP dengan segala macam gitu. Dan itu benar-benar dilakukan gitu. Kemudian Sebelum situ cut dulu. Bang, kalau gue udah punya produser gimana bang? ya boleh produsernya nanti yang ngurusin itu tapi untuk lagu tetap pencipta karena Berarti emang ada kita- dua kontrak dong bang. Nah kontraknya kalau misalnya ke label jadi gini sebagai publishing atau sebagai distribusi aja gitu kan. Artinya kalau kita sebagai distribusi ya kita
hanya mendistribusikan lagu itu. Tapi kalau kontraknya itu publishing, itu artinya lebih ke pencipta. Begitu. Pencipta lagu ya. Pencipta lagu. Terus posisi produser gimana bang? Dia yang mengawal lagu itu sampai selesai. Nah nanti mungkin obrolan sih. Tapi kan produser yang bayarin bang rekamannya bang. Iya betul. Karena produser itu baik. Bapak? Makanya dia membiayai itu. Kalau produsernya jahat sih enggak sih kayaknya. Terus bagi hasilnya gimana dia dengan produser bang? Gimana kalau si artis yang ngobrol langsung ke produsernya. Jadi maksudnya gini, untuk pembagian mercusuara sama sekali tidak ikut campur ya antara si produser dengan pencipta lagu ataupun dengan bandnya. Karena emang itu udah ranahnya si Berarti ranah band. internal ya bang ya, Betul. kesimpulannya ya. Betul. Oke. Ranah internal dari manajemen bandnya sendiri ya bang. Betul. Oke. Jadi nggak masuk ke, maksudnya kalau bang nanti mercusuara ikut-ikut dong bang untuk si gitarisnya berapa sih ini yang enggak, kita enggak. Oke, itu ranah internal ya bang. Betul. Oke. Berarti yang dikontrak Terus emang lanjut lagu bang, ya. lanjutin bang. Tadi ngobrol sampai mana? Lupa ya bang. Kena cut ya bang. Jadi Nah tapi ada kalau ada pertanyaan lain kalian tetap ya Boleh. tulis terus ya di kolom komentar ya guys ya. Oke. Misalnya namanya siapa namanya gitu. Kan nulis Enggak. komentar nanya. Nanya di komentar di bawah. oh live ini. Oh, aneh banget sih lu Bel. Terus gitu lah. Pada intinya sih mercusuara hadir ya buat menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang juga awam dengan bahasa hukum, dengan bahasa ini kita ya sebisa mungkin lah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti bakal ditanyakan sama Enggak, lu tadi gak mau ngomong ini gue tahu. Iya. Lu itu lupa mau ngomong apa ya kan. Tadi itu dia masuk dengan cipta lagu terus apa lagi tuh. Gua lupa. Syaratnya. Gua lupaan gua sekarang. Syarat administrasi. Oh iya syaratnya tadi ya. Oh Tadi iya. ya. Paling ya kalau yang pernah gue tahu sih Tadi yang udah KTP bayar. kan. Iya, terus ada artwork. Oh iya, artwork gimana bang? Jadi dia menyiapkan KTP Betul. sebagai lisensi pencipta, Oh, iya. ya kan. Terus tuh artwork Betul. harus disiapkan. Betul, 3.000 kali 3.000 pixel. 3.000 kali 3.000 pixel. Kalau ya nggak itu. punya artwork gimana bang? Bikin dong. Masa nggak bisa bikin artwork doang? Iya. Artwork tuh kan bisa kertas putih aja bisa jadi artwork. Kalau minta tolong ke Abang Awan bayar ya bang ya? Iya dong. Oh iya. Ini kan beda pekerjaan jadinya. Iya. Beda pekerjaan. Beda pekerjaan ya bang. Iya, Saya iya. tukang. Terus kalau apa lagi? Input ya. Lirik Lirik lagu. Hmm. Terus yang menarik nanti di situ mercusuara bakal verified akun Spotify-nya dalam hitungan. Thanos ya, Anda Thanos. Berarti itu Betul. salah satu juga Kelebihannya. kelebihan ketika teman-teman musisi itu masuk lewat Ulun dan terdaftar di Iya, mercusuara. itu sekitar ya 1 kali 24 jam sih. Iya. Karena memang faktanya itu emang susah untuk dapat verified dari platform tertentu. Betul. YouTube, Spotify gitu. YouTube juga gitu. YouTube juga bisa kita mengofficial artis channel kan gitu. Bang, kenapa sih bang kalau lagu itu harus didaftarkan ke publishing gitu, harus dilindungi bang? Kenapa sih bang? Simpelnya gini ya. Cih. Enggak, jadi maksudnya gini. Setelah yang satu ini. Kalau Oke. iya, segala sesuatu yang dilindungi kan artinya lebih terproteksi ya. Betul. Maksudnya ya nggak ada salahnya juga teman-teman misalnya cuman rilis via misalnya katakanlah YouTube atau SoundCloud atau apapun platform tapi kan sebetulnya itu bisa dimonetize semuanya gitu. Artinya bisa dapat keuntungan dari situ. Ya kalau jumlahnya kan yang tergantung nanti gimana Rezekinya effort ya bang ya. si band itu. Tapi kan itu nanti bisa di backup sama Ulun tadi itu. Iya. Gimana cara mempromosikan lagu itu. Gimana cara memaksimalkan lagu itu tadi yang kayak Vino bilang di awal tadi gitu. Bang, kerugiannya apa bang kalau Ini banyak seandainya nih ya? Kalau seandainya lagu itu nggak didaftarin bang, kita upload aja. Kerugiannya apa tuh bang? Jadi misalnya gini. Kan spesialis kerugian. Betul. Angga punya lagu. Oke. Betul. Kemudian dinaikin.
tapi ya udah aja gitu. Nah tiba-tiba Iqbal kan culas ya. Terlihat dari rambutnya culas. jadi Iqbal tiba-tiba langsung aja didaftarin lagu itu atas nama Iqbal, atas apa otomatis hak itunya ke Iqbal. Betul, gitu. itu yang Nah, paling itu yang sebenarnya sensitif. yang mesti kita jaga. Ya belum tentu. Rezeki kan diatur, Bal. Enggak kan tadi kan karyanya dia udah punya gua. Jadi kalau ada hasil dari situ buat gua kan. Iya. Tapi kalau urusan kaya itu kan kita nggak tahu ya. Oh, iya. Karena standar kebahagiaan orang itu masing-masing kan beda ya. Bukan dinilai dari banyaknya dia mencuri lagu ya. Gitu. Semakin banyak mencuri semakin kaya Anda. Kalau gitu kita hunting aja, kerjaan Ulun nih hunting lagu aja yang masih beredar gitu. Kita curi semuanya. Yang belum ini gitu. Bahaya Jadi juga cara ya. itu gak boleh dilakuin ya. Bahaya itu. Tapi lu ngomong nggak ada mic-nya lagi banget. Cara itu gak boleh dilakukan ya, bahaya itu. Udah tadi. Digolang Berarti lagi. akan sangat merugikan ya Bang ya kalau nggak ada didaftarkan Yes, ya Bang ya. betul. Berarti apa aja sih tadi lirik terus itu. Oh iya Administratif ya, KTP. Bang, lirik. informasi dong Bang. Sekarang kan katanya negara ini mau ada mengkodekan atau mendirikan bank lagu Bang. Coba Bang kasih tipis-tipis Bang. Spill Tipis-tipis dikit aja. Bang. Spill Tipis-tipis. dikit informasinya Bang. Sebetulnya informasi itu akan bisa didapat saat Anda sudah sign kontrak sama Mercusuara. Asik. Anda ini bisa aja loh. Iya. Karena gini, ya itu tadi ya. Maksudnya saat di perusahaan pun kan bidang orang itu beda-beda gitu. Betul. Tapi kalau urusannya nanti untuk timing perilisan lagu, untuk gimana bikin artwork atau segala macam itu mungkin gue bisa langsung jawab. Cuman kalau yang urusannya nanti dengan legalitas hukum dengan apa itu ada Doski di situ. Begitu. Kemudian, Perusahaan itu ada betul. orangnya. Jadi dia intinya dia nggak ngerti. Gue ngerti gue. Cuman Doski. nanti lah. Cuman Ada orang yang yang tepat yang jelas. Ngerti Karena tapi tidak takut, mau melangkahi ya, salah Bang. ya. Hah? Takut Tidak salah. mau melangkahi ya. betul. Oh iya iya. Karena kan gue gitu kan. Lo tahu gue kan. Saat ada orang yang di posisi itu gue gak mau melewati itu kan. Ya, ya. Iya. Ya artinya kan perlindungan hak cipta itu negara ini benar-benar serius menyikapi itu gitu loh. Artinya gitu kan. Langkah-langkah perlindungan hukum terhadap karya itu memang jadi wacana penting. Karena ini masuknya apa ya? Industri kreatif ya Wan ya. Betul, betul. Ya kan. Jadi benar-benar banyak bobolnya Mas ya kan industri kreatif ini kan. Tiba-tiba diakui kita yang bikin orang wae kanan, tiba-tiba yang ngakuin Jepang misalkan gitu Wai kan. kiri. Nah gitu, yang karena tadi nggak ada perlindungan tadi kan, perlindungan dari awal gitu. Ya kan mungkin nggak bisa salahin juga mungkin karena informasi itu, makanya kita bikin podcast ini nih geng ya kan. Nyampein sebenarnya informasi-informasi yang sifatnya penting buat ngidupin industri musik yang ada di Lampung, tentunya dengan kearifan lokal kan. Terus apalagi nih kita mau nyampein apa lagi nih? Kalau kira-kiranya udah mah udah lah. Ya artinya daripada terlalu luas juga kita juga sebenarnya sih sedikit tetapi sampai gitu informasinya sampai itu yang paling penting. Kemudian mungkin terakhir dari gue kita juga nanti mungkin juga teman-teman juga menyampaikan yang terakhir yang akan disampaikan secara informasi. Nanti rangkaian ini juga saya akan coba datang atau visit ke kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Misalkan nanti ada teman-teman musisi yang ada di dalam daftar beberapa band yang ada di kompilasi. Mungkin kita akan juga mengadakan launching misalkan di Metro atau pre-eventnya di Metro di Kota Bumi atau di Bandar Jaya atau di Kalianda. Itu juga bisa dilakukan. Artinya teman-teman juga saya butuhkan juga untuk support untuk ikut dalam program Ulun karena ini program dari kita untuk kita juga. Jadi saya berharap juga podcast ini sedikit banyak dapat memberikan manfaat lah ya. Minimal manfaatnya ilmu pengetahuan karena jujur juga saya paham tentang publishing, tentang bagaimana melindungi secara legalitas, secara hukum daripada karya yang kita buat itu justru di saat di Ulun ini gitu loh. Kemudian
ada Rajo di situ. Kita juga harus menyebut nama Rajo di situ karena kebetulan sampai saat ini saya belum pernah bertemu langsung Nah, itu oleh dia. Padahal masih beliau. saudara. Bahaya itu. Padahal saudara. Iya. Ada yang tanya Raju itu siapa? Raju itu teman Iya. teman Ya, kalau misalkan tadi Awan menjelaskan Rajo adalah teman kita, kalau saya akan menjelaskan Rajo adalah mentor buat saya. Bukan Mentor, cuman mentor Mas. ya saudara saya juga ternyata gitu kan. Jadi beliau juga banyak dia melakukan sesuatu yang saya menilai itu sangat mahal daripada ilmu-ilmu yang sudah dia berikan kepada kita. 13 band yang ada di kompilasi saya rasa sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari Rajo karena Rajo juga menawarkan atau kita juga memfasilitasi teman-teman untuk mengadakan online class, ya toh? Kan itu sangat mahal sebenarnya. Banyak informasi, pengetahuan tentang platform digital ya, YouTube dan yang lain-lain yang itu yang kita bisa pelajari dari Rajo. Sekali lagi saya juga mengucapkan Tapi terima kasih buat Rajo. Rajo gak ngajarin trading kan? Belum mungkin ya. Nah, itu suatu saat pasti Rajo pulang juga ke Lampung karena dia orang Lampung. Iya. Suatu saat dia pasti pulang ke Lampung dan bertemu dengan kita semua. Itu dari saya yang terakhir. Coba yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Pino Monggo. gimana Pino? Silakan. Apa tuh mumpung nih ya kan? Terakhir ya. Lebih kayak gini sih buat teman-teman yang merasa punya karya gitu, punya karya untuk segeralah gitu, segeralah dibikin karena kalau ditumpuk-tumpuk juga nggak bakal jadi sesuatu gitu, nggak bakal jadi sesuatu. Kalau punya keinginan untuk berkarya, buatlah selagi bisa dibuat gitu. Jangan nunda-nunda. Artinya itu juga buat selain memang buat kesenangan kalian sekarang, itu juga bakal jadi investasi di masa depan gitu loh. Karena karya itu akan selalu dikenang gitu loh. Karya bakal selalu bisa dilihat gitu loh. Terus buat teman-teman juga jangan takut untuk berpikir negatif tentang promosi karyanya gitu loh. Kalau teman-teman kayak banyak tuh yang nanya setelah rilis mau ngapain ya gitu loh. Setelah rilis mau ngapain? Setelah rilis bingung nih stepnya gimana. Nah teman-teman jangan takut, jangan berpikir negatif seperti itu. Di Ulun semua keresahan kalian tentang bagaimana cara promosi yang bijak, bagaimana promosi yang baik, kita akan deliver, kita akan kasih tahu yang sebisa kita, semampu kita untuk teman-teman bisa memperkenalkan lagu kalian atau karya kalian ke tempat-tempat yang kalian tuju gitu. Jangan takut itu aja. Ini sih gitu sih. Yuk next. Awan dulu nanti enggak kalau lu dulu Bal, nanti Awan sama kayak Iqbal gitu dia. Oh iya. Lu duluan. Tadi udah ngomong gitu dia. Gua sama kayak lu. Iya. Dua sudut pandang ini, ya kan? Anda kan agen ganda. Ya sebetulnya gini sih ya. Karya yang baik itu ya karya yang dipublikasikan. Maksudnya ya gimana orang tahu ya dengan karya yang kita simpen gitu. Seindi-indinya ya harus dipublish gitu Harus ya. dipublish. Iya. Dan maksudnya gini, saat kita bekerja sama itu ya akan lebih mudah tanpa ada yang ya kalau kita kerja sendiri pasti lebih capek lah gitu aja sih. Makanya kita mesti kerja bareng-bareng gitu. Udahlah gitu doang kan. Gitu doang. Iya. Iqbal. Oke. Ya kalau gue pesan gue simpel aja sih. Kalau kita jalan sendirian emang kata Awan tadi capek. Tapi kalau kita bergabung di Ulun, kita jalan sama-sama. Lebih capek Bel. Karena mikirin temen-temennya itu Bel. Enggak juga. Kalau jalan sendirian paling cuma bisa nyampe 1 kilo. Tapi kalau jalan rame-rame bisa 10 kilo kita nyampe. Gitu. Masa sih? Bisa. Kenapa? Ada yang ngedorong kita. Oh iya. Kalau kita jalan sendirian kecapean, berhenti. Iya. Kalau kita rame-rame, Ada yang nyemangatin. ada yang nyemangatin, ada yang ngedorong, ayo maju, sampai 10 kilo. Iya. Dan yang paling penting ikuti aturan yang nanti akan dipublish oleh Iqbal. Karena dia ya speaker nanti di grup. Kok gue yang jadi speaker? Iya. Ya secara teknis pelaksanaan. Oh iya siap. Nah, jadi Volume 2. jadi simpulan dari semuanya adalah yang pertama
Ulun itu dibentuk karena benar-benar mau mengintegrasikan semuanya, mau menghidupi industri musik di kota kita ya kan, di kota Lampung sendiri. Ya kan, kedua Ulun itu bicara dari hulu ke hilir. Nah, artinya dari proses awal hingganya mau diapain gitu sampai ujungnya mau kayak gimana. Nah, artinya gini, kita nggak menjanjikan band itu bakal sukses gitu kan ya. Kita nggak bicara itu. Kenapa? Karena kesuksesan atau keberhasilan itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala ya, hasil ya. Artinya hasil itu bicara di tangan yang Maha Kuasa gitu kan. Yang kita lakukan adalah langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan ketika kita punya karya. Nah gitu kan. Nah kalau misalkan nanti sukses pun juga gitu. Nah titipan kita itu cuma satu. Teruslah hidup di bumi Lampung kita ini ya kan. Supaya bisa meregenerasi terus. Sehingga industri musik yang udah kita bangun dari nol ini akan terus hidup gitu di sini kan. Hingganya tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman bahwasannya dulu kita ngomongin jadi YouTuber itu mungkin gak sih? Sekarang banyak loh jadi YouTuber gitu. Nah itu kan bisa kecepatannya tinggi gitu. Kenapa? Karena serius banget gitu di situ. Nah sekarang kita ngomongin musik yang kita lakukan secara bersama-sama dengan entitas yang banyak dan besar. Oke? Nah kenapa enggak gitu loh. Kita ngejawab paradigma stigma-stigma yang lama bisa hidup gitu loh di sini di kota kita sendiri. Ternyata bisa ya gitu. Ternyata bisa ya. Ya bisa lah kalau misalkan terjadinya kita bisa saling menghidupi semua entitas itu gitu. Nah gitu aja sih dari simpulan kita ngobrol. Kita tunggu di status kita saat ini adalah Ulun volume 2 ya Wan. Ya Bal? Volume 2. Ya geng. Oke, Ulun volume 2 status kita. Dan kita tunggu dari seluruh elemen masyarakat yang ada di total kita 18 kabupaten ya. 15 kabupaten. 15 kabupaten kota. 13 plus 2 kabupaten kota ya. Nah itu kita tunggu dari seluruh penjuru bumi Lampung untuk bisa berkomunikasi kita bisa di Instagramnya Ulun Lampung. Ulun Lampung 2001 ya Wan? Ya Bal ya? Ulun Lampung 2021. 2021. Nah atau bisa ketemu sama kita-kita yang ada di sini atau sama teman-teman yang ada di Ulun volume 1 hingganya bisa terdistribusi dengan baik. Minimal pengetahuannya dulu deh. Minimal itu dan kita tunggu semua karyanya. Apapun yang kita lakukan adalah untuk kita sama-sama ya di Lampung ya. Geng terima kasih waktunya. Semoga podcast ini bisa jadi manfaat buat semuanya. Amin. Amin. Ya, Amin, ya untuk Rabbal akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ulun Lampung, geng. warahmatullahi wabarakatuh.